Kepolisian Resort Mamasa baru-baru ini berhasil membekuk pelaku pencurian barang elektronik berupa handphone serta voucher XL di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Hal ini diungkapkan Wakapolres Mamasa Kompol Kemas Aidil Fitri saat memimpin press release di ruangan media center Polres Mamasa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang kami hormati Pak Wakapolres Mamasa, yang kami hormati Kasat Serse Mamasa, serta rekan-rekan media yang sangat berbahagia. Syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan, yaitu press release yang kita laksanakan bersama-sama, itu masalah pencurian di konter HP yang terjadi di Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Untuk lebih lengkapnya kita silakan kepada beliau Pak Waka untuk mengenai sini. Baik, terima kasih pada Pak Kasat Reskrim, kemudian juga Pak Kasih Humas untuk kegiatan pada hari ini rekan-rekan terkait dengan press release terhadap ungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Mamasa. Kejadian pada tanggal 1 Juli 2023 tepatnya hari Sabtu dengan menetapkan tersangka yaitu atas nama Ilham alias Ilang. Umur berapa umurnya ini? 30 tahun. Pekerjaan menurut pengakuan sebagai petani dan beralamat di wilayah Kabupaten Polman. Berdasarkan dasar yaitu laporan polisi nomor 48 garing 7 Romawi 2023 SPKT Polres Mamasa. Kejadian, mungkin kronologis kejadian dapat kita jelaskan pada hari Sabtu dini hari pukul 1 malam. Kebetulan pelaku keluar dari kosnya, kemudian melewati rumah Mama Manda. Kemudian pelaku masuk ke dalam rumah Mama Manda, kemudian mengambil sekarung beras, kemudian dibawalah kembali ke kosannya. Kebetulan rumah Mama Manda ini tidak begitu jauh ya dengan kosannya. Selanjutnya dia keluar lagi, mungkin sudah ada niatan, mungkin ada yang diincar, yaitu sebuah kios handphone, konter handphone Jaya Phone namanya. Kemudian dia membawa sebilah besi yang saat ini besinya sudah dibuang menurut pengakuan tersangka, dibuang ke sungai setelah melakukan kejadian. Jadi dia dengan modusnya mencongkel pintu kios ruko yang digembok, kemudian masuk. Kemudian barang yang telah diambil yaitu 4 buah handphone beserta 3 yang memiliki DOS, yang satu merupakan HP demo yang biasa ditampilkan di etalase. Kemudian juga sebanyak 60 kartu, namun satu kartu ini bisa kita bagi 3 menjadi 3 voucher. Jadi total yang diambil sekitar 200 voucher pulsa dan paket data ya XL, jenis kartu XL. Kemudian kita amankan keesokan harinya si tersangka berusaha menjual salah satu barang bukti handphone ke salah satu korban. Namun si pihak korban, salah satu korban yang menerima handphone ini merasa curiga dengan harga handphone yang cukup murah dan tidak dilengkapi dengan DOS maupun kelengkapan lainnya. Jadi kalau bisa disebut hanya handphone batangan. Kemudian dari hal itu kita melakukan penyelidikan dan ditangkaplah si tersangka di wilayah Rantai-Rantai dengan dari rekan-rekan lapangan yang melaksanakan penangkapan, kemudian diamankan. Kemudian juga sudah kita lengkapi di sini terdapat barang bukti termasuk yang diambil kartu, kemudian juga handphone dan juga uang tunai yang sebagai DP.
DP penjualan yang untuk membuktikan bahwa handphone ini ada. Ternyata handphone ini ada. Namun dengan keterangan beliau akhirnya muncul kecurigaan dari pembeli bahwa ini barang hasil yang tidak benar, mungkin hasil curian, sehingga dapat kita melakukan pengungkapan kasus tersebut. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Kasat SC mungkin untuk lebih jelas ya. Ada yang mau ditambahkan Pak Kasat? Ya, makasih Komandan. Saya tambahkan, jadi sebenarnya pelaku ini bukan asli Mamasa, tapi dia di Polewali dan dia ke Mamasa itu bolak-balik antara Polewali Mamasa. Kemudian kenapa sampai masuk di rumah konter ini, konter penjualan handphone ini, karena memang sebenarnya dari lama sudah dia intai. Bahkan pelaku ini kadang numpang ngecas di sana, bahkan dijadikan sebagai tempat ngumpul dengan teman-temannya di depannya itu. Jadi dia tahu betul kapan konter itu buka, kapan itu konter itu tutup, kemudian pintu masuknya di mana. Makanya pada saat malam Sabtu itu dini hari sekitar jam 2, setelah pelaku mengambil beras habis itu dipulangkan ke rumahnya, kemudian datang lagi di tempat kos itu dengan membawa alat cungkil terbuat dari besi. Kemudian dia masuk melalui pintu samping yang dengan cara dicungkil gembok, hanya rusak. Kemudian masuk ke dalam lalu mengambil handphone ini. Kemudian setelah dia ambil, dia berusaha untuk memasarkan ini handphone. Dan bahkan satu handphone ini yang handphone ini kalau tidak salah yang merek Redmi ini sudah dijual ke salah satu teman perempuannya dia seharga 800.000. Jadi barang bukti yang sempat kita amankan dari hasil pengungkapan kasus ini yakni handphone 4 macam berbagai merek, kemudian kartu Excel ini 200 lembar, 60 lembar tapi 200 voucher. Ini kan terbagi 3, sebagaimana jelaskan sama Pak Waka bahwa ini terbagi 3. Kerugian yang dialami korban dari pencurian itu sekitar kurang lebih 30 juta, karena salah satu HP ini satu HP demo, kemudian ini HP voucher yang isinya pulsa. Ini isinya pulsa, tapi saldonya kita belum tahu berapa jumlah saldonya, karena setiap pengisi itu sekitar 10 jutaan ya setiap pengisi. Nah ini sudah, apakah dia sudah gunakan sebagian atau seperti apa, jadi dia tidak tahu berapa jumlahnya, karena nanti habis baru ada pemberitahuan, dia tidak tahu berapa jumlah keluar, berapa yang sudah terpakai gitu. Makanya kerugiannya korban ini sangat besar, sekitar 30 juta. Saat ini kita masih lakukan pengembangan terhadap pelaku, karena dari pemeriksaan yang kita lakukan keterangannya juga masih belum kita yakini kebenarannya, karena masih berubah-berubah. Kita masih di lapangan masih mencari apakah ada TKP-TKP lain terkait dengan pencurian-pencurian yang terjadi di Mamasa. Karena kita tahu keberadaan tersangka di sini di Mamasa ini tidak ada tempat menetap. Karena datang kemudian kembali lagi ke Polman. Sementara setelah kita cek identitas yang bersangkutan melalui aplikasi sidik jari, ternyata itu pun tidak muncul. Jadi patut kita duga bahwa ada kejahatan lain yang dilakukan oleh tersangka selain TKP yang sudah kita sampaikan hari ini. Mungkin itu yang barangkali yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Undang-undang yang dikenakan komandan terhadap ya, pasal yang kita dikenakan itu pasal 363 ayat 1 ke 3 ke 5, yakni masuk ke dalam sebuah rumah dengan cara merusak atau mencungkil pada malam hari, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Motif dari terduga pelaku? Ya, motif sebenarnya ingin dijadikan sebagai mata pencaharian, karena memang dia tidak punya kerjaan, jadi cuma kerjanya datang di sini. Dia anak ini yang kumpulan anak jalanan. Masalah beras dan itu di mana? Apakah memang ini? Kalau berdasarkan pengakuannya dia dari hasil pemeriksaan, tapi kita tidak yakini kebenarannya bahwa beras itu setelah dibawa ke tempat kosnya itu dibawa sama temannya. Temannya sekarang ini sementara dalam pencarian di lapangan, apakah betul ada temannya, karena keterangannya tidak bisa betul kita percaya, karena setiap kita periksa berubah lagi. Tetapi itu beras ada. Dan betul korban pun sudah mengakui bahwa betul ada satu karung yang diambil. Bahkan selain itu sebenarnya lagi oleh tersangka pada saat pencurian ikan emas.
Cuma tidak dilaporkan waktu itu. Nanti setelah kita interogasi ternyata pernah sebelumnya melakukan pencurian di rumah Manda. Jadi Manda ini semuanya sudah 2 kali menjadi korban dari pelaku pencurian ikan mas, kemudian sekarang pencurian beras. Bahkan ini sudah 2 kali, cuma belum tahu apakah pelaku yang sama, namun yang sebelumnya dia tidak laporkan. Mungkin itu komandan. Oke, cukup. Sudah cukup. Baik. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan dari press, kemudian teman-teman wartawan dan media atas kehadirannya. Yang mudah-mudahan ini dapat pelajaran yang kita ambil terkait dengan kejadian ini, ya terutama terkait dengan mempercepat pengungkapan setiap tindak pidana. Salah satunya itu timbulkanlah kecurigaan terhadap orang-orang yang berusaha menjual barang yang patut dicurigai barang ini merupakan dari hasil tindak pidana. Tentunya jangan sampai nanti dari pembeli malah menjadi tersangka juga, terlibat dengan 480, bisa dijadikan penanda. Jadi patut dicurigai barang-barang yang seperti ini. Kemudian yang menjual pasti kita bisalah menilai bagaimana barang-barang ini dari hasil yang tidak jelas. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, berhati-hati dalam membeli atau apabila ditawarkan terkait barang-barang yang dari hasil curian. Terima kasih. Satu tambahan, saya pun juga satu masyarakat yang mungkin bisa buat bersama keluarga bahwa selama ini di mama saya ini setiap ada kejadian yang dianggap nilainya kecil, kadang tidak dilaporkan ke kami. Tolong masyarakat kalau misalnya mungkin ada yang merasa kecurian atau seperti apa, tolong dilaporkan ke kami, karena dari hal kecil mungkin bisa kita ungkap hal yang lebih besar lagi. Karena biasanya bermula dari yang kecil itu, tapi ada yang dilakukan oleh pelaku yang lebih besar daripada itu. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan masyarakat di sini bisa melaporkan setiap ada kejadian pencurian. Terima kasih. Oke, terima kasih.